Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Dinata dari kelas 12 Akuntansi 2, nomor absen 7. Di sini saya akan membuat video pembelajaran singkat mengenai SAPP, mulai dari latar belakang hingga nanti masuk ke dasar hukum pengenaan SAPP. Nah, SAPP sendiri itu ialah Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat. Nah, apa sih itu Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat? Sistem akuntansi pemerintah pusat atau disingkat SAPP adalah serangkaian prosedur yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola dan melaporkan keuangan negara. Berikut adalah penjelasan rinci tentang komponen-komponennya. Yang pertama adalah ruang lingkup sistem akuntansi pemerintah pusat. Nah, SAPP sendiri mencakup semua unit organisasi di pemerintahan pusat, termasuk lembaga-lembaga tinggi negara dan lembaga eksekutif. Ini juga meliputi unit akuntansi di pemerintah daerah dalam konteks dekontraktualisasi dan atau tugas-tugas pembantuan yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Nah, untuk selanjutnya ialah dasar hukum penyelenggaraannya. Dasar hukum penyelenggaraan dari SAPP sendiri yaitu penyelenggaraan akuntansi pemerintahan didasari pada undang-undang dan regulasi yang telah ditetapkan. Beberapa dasar hukum pentingnya antara lain yang pertama adalah Keputusan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2002 yang menetapkan pelaksanaan APBN. Lalu yang kedua adalah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan negara yang memberikan kewenangan Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara atau BUN. Lalu yang terakhir dan yang ketiga adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59 PM.06 tahun 2005 yang menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Lalu untuk prinsip dasar sistem akuntansinya sendiri itu terdapat beberapa. Yang pertama mulai dari basis akuntansinya. Nah, basis akuntansinya sendiri itu juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ialah basis kas yang mengakui pengaruh transaksi pada saat kas atau setelah kas diterima atau dibayar. Lalu yang kedua adalah basis akrual yang mengakui pengaruh transaksi pada saat transaksi atau peristiwa itu terjadi. Basis akrual juga digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Sedangkan basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan realisasi anggaran. Lalu untuk prinsip yang kedua adalah sistem pembukuan berpasangan. Sistem pembukuan berpasangan ini itu berdasarkan prinsip bahwa total aset harus sama dengan total kewajiban plus ekuitas. Setiap transaksi yang dibukukan dengan melakukan pendebitan dan pengkreditan sebuah perkiraan yang terkait. Dan untuk yang ketiga, prinsipnya yakni dana tunggal, yaitu konsep di mana dana tunggal mengacu pada UU APBN sebagai landasan operasional. Ini juga bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pendapatan dan pengeluaran pemerintah sebagai kesatuan tunggal. Dan untuk yang selanjutnya ini itu terdapat struktur sistem akuntansi. Nah, di SAPP sendiri itu juga terdapat beberapa sistem akuntansi yang diterapkan di dalamnya, yang meliputi beberapa subtema utama yang terpecah menjadi yang pertama yakni sistem akuntansi instansi atau disingkat SAI atau SAI. Ini digunakan oleh kementerian, negara, lembaga untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan kementerian, negara maupun lembaga. Dan untuk sistem akuntansi yang kedua yakni sistem bendahara umum atau bisa disingkat SABUN yang digunakan oleh Menteri Keuangan sebagai BUN untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan bendahara umum negara atau LKBUN. Nah, SABUN sendiri juga dipimpin oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan terbagi lagi menjadi beberapa subsistem seperti SIAP, SAUP, SIUBA, dan lain-lain. Nah, kita sudah masuk di bagian yang terakhir yakni kesimpulan dari SAPP itu sendiri. Nah, untuk SAPP atau bisa disebut sistem akuntansi pemerintah pusat ialah suatu sistem yang kompleks dan melibatkan banyak faktor dan proses untuk mengelola dan melaporkan keuangan negara dengan didasari hukum yang jelas dan implementasi teknologi informasi yang modern.
SAPP bertindak sebagai alat strategis bagi pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan meningkatkan transparansi publik. Sekian dari saya untuk video pembelajaran singkat kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.